loyalty, integrity, networking, glory, house of healing. Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Mari mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjalankan protokol kesehatan 5M secara ketat. 1. Selalu memakai masker dimanapun Anda berada. 2. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun. 3. Selalu menjaga jarak 1-2 meter. 4. Menghindari kerumunan. 5. Membatasi mobilitas, diam di rumah saja. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mohon perhatikan jadwal kul berikut ini. Kul pria, setiap hari Jumat, jam 7 malam. Kul wanita, setiap hari Selasa, jam 2:30 sore. Kul pasangan suami istri, setiap minggu keempat. Hari Sabtu, jam 10:30 pagi. Kul sekolah minggu, 2 minggu sekali, hari Minggu, jam 4 sore. Kul generasi Yeremia, 2 minggu sekali, hari Sabtu, jam 4:30 sore. Kul Umas, setiap hari Rabu jam 2:30 sore. Kul Pro NBIS, setiap minggu kedua dan keempat. Hari Kamis jam 7:30 malam. Tetap berkomunitas di dalam Tuhan. Jemaat dimohon bergabung. Melalui kul, ada kesatuan hati, kita akan tumbuh bersama, dan akan memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Untuk info selanjutnya, jemaat bisa menghubungi Ibu Yanti di WhatsApp dengan nomor 083 kali 1547 686. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus,
cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, apa kabarnya? Pasti tetap bersemangat dan bersuka cita senantiasa. Nah, edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang tertanam di gereja lokal. Mungkin saudara pernah mengalami di mana aspirasimu ditolak di gereja lokal, atau pernah merasa dicuekin oleh gembala. Mungkin pernah dikecewakan, dan berujung kita pindah-pindah gereja, mencari tempat yang nyaman untuk beribadah. Saya ingin katakan bahwa saudara harus tetap tertanam di gereja lokalmu. Markus 4 ayat 26-29 memuat sebuah perumpamaan singkat tentang kerajaan Allah yang digambarkan dengan proses bercocok tanam. Ayat 27 berkata, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Setiap proses untuk bertumbuh yang dialami sebuah benih terjadi di dalam tanah. Di tempat gelap, di mana tidak seorang pun yang bisa melihat dan mengetahuinya. Demikian pula dengan setiap kita sebagai benih. Ketika kita berkomitmen untuk tertanam di gereja lokal, kita akan mengalami berbagai proses yang mungkin tidak nyaman. Dan setiap proses tersebut tidak dapat dilihat oleh orang lain. Sayangnya, banyak orang yang menyerah ketika melewati proses krusial ini. Banyak yang tergoda untuk melihat rumput tetangga yang selalu terlihat lebih hijau dibandingkan rumput di rumah sendiri. Ingat, yang terlihat oleh mata kita hanyalah hasil akhirnya yang sudah tampak baik. Sementara yang tidak kita lihat adalah proses yang juga dialami oleh rumput tetangga ketika baru disemai dan masih di dalam tanah. Di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita harus beribadah secara virtual, semua gereja berlomba-lomba dalam menyajikan konten yang terbaik, display yang estetik, musik yang menarik, dan kemampuan editing yang kekinian. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Barna Research pada bulan Juli 2020 mengenai kehadiran jemaat lintas generasi dalam ibadah virtual di masa pandemi, 40% dari generasi baby boomer memutuskan untuk tetap tertanam di gereja lokal, 31% dari generasi X, dan hanya 30% dari generasi milenial yang tertanam di gereja.
Padahal, benih yang terus-menerus dipindah media tanamnya akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tanah yang baru. Dan tak jarang, benih itu akan mati dan tidak dapat berbuah lagi. Yohanes 15 ayat 2 menuliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan menginginkan pertumbuhan dari sebuah benih, dan agar benih tersebut dapat berbuah lebat kelak. Tentu saja, hal ini tidak dapat terjadi jika benih tersebut kerap dipindah-pindahkan. Jika kita tidak tertanam di gereja lokal, maka kita tidak dapat mengalami pertumbuhan yang sempurna. Bahkan tanpa kita sadari, kita bisa mengalami kematian rohani. Kita tidak dapat menikmati buah yang seharusnya dapat kita hasilkan apabila kita tertanam di gereja lokal. Lalu, apa hal-hal yang dapat terus mendorong kita untuk tetap tertanam di gereja lokal? Yang pertama, mengubah perspektif kita. Sekali lagi, ketika sebuah benih ditanam, ia diletakkan di dalam tanah yang gelap dan tak terlihat. Di situasi seperti inilah, perspektif kita harus dirubah. Ditanam sebagai benih atau dikubur seperti jenazah. Faktanya, di dalam tanah itu mungkin ada rasa kesepian. Tidak dilihat orang. Seakan-akan tidak ada jalan keluar. Saudara, kita bukan sedang dikubur, melainkan kita sedang ditanam. Jika kita berpikir bahwa kita sudah dikubur, maka tidak ada lagi pertumbuhan yang dapat kita alami. Namun ketika kita mengubah perspektif bahwa keadaan yang saat ini kita alami di dalam tanah adalah karena kita sedang ditanam, maka kita akan terus bertumbuh hingga waktunya benih tersebut akan tampak di atas tanah dan menghasilkan buah. Saudara sedang ditanam dan bukan dikubur. Kedua, jalani proses. Proses adalah bagian terpenting dari perjalanan hidup setiap manusia, di mana manusia dibentuk lewat hal-hal yang sulit agar menjadi semakin baik dan semakin kuat di kemudian hari. Alkitab berulang-ulang menggambarkan hidup manusia bagaikan tanah liat di tangan tukang periuk. Sebelum menjadi bejana, maka tanah liat harus melalui proses diremukkan, ditekan, bahkan dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar sebelum bejana tersebut jadi sempurna. Tidak ada seorang pun yang luput dari proses. Ingat, proses inilah yang menentukan seberapa kuat akar yang akan kita hasilkan untuk menyokong seluruh pertumbuhan kita nantinya. Oleh sebab itu, mengalami berbagai proses di gereja lokal adalah hal yang wajar agar kita sebagai benih dapat memiliki akar yang kuat. Dalam proses itulah Tuhan sedang membentuk karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, berhenti membanding-bandingkan. Kita tahu cerita tentang Lea yang selalu merasa tidak dicintai oleh suaminya Yakub, karena Yakub lebih cinta kepada Rahel, istri keduanya. Pada saat itu, Lea melahirkan 3 anak laki-laki bagi Yakub, sementara Rahel mandul. Lea yang terus-menerus membandingkan cinta dari Yakub kepada Rahel merasa sedih, tertekan, kesepian, sampai ia mencurahkan perasaannya lewat arti nama yang diberikan ke 3 anaknya. Kalau Lea terus-menerus membandingkan dirinya dengan Rahel, ia tidak dapat melihat berkat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu anak-anak yang dikaruniai. Sama seperti kisah Lea, ketika kita sibuk membanding-bandingkan, kita tidak bisa melihat berkat yang telah Allah sediakan. Dalam konteks ini, ketika kita terus membanding-bandingkan gereja lokal kita, pemimpin kita, rekan sepelayanan kita dengan gereja orang lain, kita tidak dapat melihat berkat dan tujuan yang telah Allah tetapkan ketika Ia menempatkan kita di gereja lokal kita saat ini. Keputusan yang paling tepat bagi sebuah benih adalah untuk tetap tertanam di mana ia ditempatkan. Sebagai benih yang ditanam di gereja lokal, mari ubah perspektif kita bahwa kita sedang ditanam dan bukan dikubur. Jalani proses dengan ucapan syukur dan berhenti membanding-bandingkan. Maka pada waktunya kita akan bertumbuh dan berbuah lebat, sehingga buah tersebut dapat kita nikmati dan juga dinikmati oleh orang lain. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom, selamat hari Minggu. Selamat lagi kita berjumpa di ibadah online GBI Pondok Indah Rayon 1A, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya di tahun
integritas Allah mengendaki kita itu suci dan kudus. Sebab firman Tuhan katakan pagi ini di Mazmur 24 ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan saya percaya pagi ini kita menerima anugerah yang besar, berkat yang besar dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mulai ibadah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Sebelum kami beribadah, menyembah, memuji Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami supaya kami sungguh layak Tuhan untuk naik ke atas gunung-Mu Tuhan, dan boleh berdiri di tempat-Mu yang kudus ya Tuhan. Itulah kerinduan kami, supaya kami bertemu muka dengan Tuhan. Berkati ibadah ini, sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan ya Tuhan. Hadirat-Mu menyertai ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan sampai akhir. Nama Yesus dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti yang Kau ya Allahku. Besar kuasa. Sekali lagi katakan dari awal, sucikan dan kuduskan hati ini ya Tuhan, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain
Muliakan nama-Mu pagi ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah ya Tuhan. Tiada lain ya Tuhan seperti Engkau. Bahwa kami lebih dekat dengan Tuhan, lebih intim dengan Engkau Tuhan. Di tali integritas ya Tuhan. Mari sembah Dia. Uralaba kakaralaba syandaralaba. Urababa kakaralaba ya laba 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 laba. Uraba takaralaba sanda. Ikaralaba ya laba 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 laba. Urababa takaralaba sanda. Ikaralaba ya laba 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 laba. Uraba takaralaba. Ikaralaba shete. Uraba papa. Ikaralaba shanda. Yesus Engkau dahsyat. Mulialah nama-Mu Tuhan. Syaralaba laba 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 laba. Uralaba ya laba 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 laba. Syaraba laba 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 laba. Uralaba laba 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 laba. Sekali lagi tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besarlah. Sekali lagi tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Hanya mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besarlah. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besarlah. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Mari yang di rumah angkat tangan, Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dapat hati.
kasih ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dan di rumah tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah pagi ini atas kita. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan yes. Sukacita Allah melimpah Tuhan pagi ini ya Tuhan atas setiap kami. Baik ada yang di rumah-rumah dimanapun ya Tuhan. Kami pagi ini mau bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Katakan sekali lagi, bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Pada Tuhan kita sadukan sukacita dalam baitnya. Amin. Oh, oh, oh. Bersukacita. Ayo di rumah. Amin, amin, amin. Bersukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkan kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Sekali lagi yang di rumah katakan sukacita. Inilah saat bersukacita. Masyurkanlah kekudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Yoho, haleluya, haleluya, haleluya. Pada Tuhan dipersatukan sukacita dalam baitnya. Amin. Bersukacita. Amin, amin, amin. Amin. Bersukacita. Amin, amin, amin. Amin. Bersukacita. Mari yang di rumah bisa gerakan badan tubuhnya. Amin. Bersukacita sekali lagi. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi katakan ku mau sepertimu Yesus,
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita pagi ini untuk masuk firman Tuhan. Saya percaya di tahun integritas, Tuhan menghendaki kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Biarlah lagu ini, biar itu menjadi rema dalam setiap hidup kita. Terima kasih ya Tuhan. Katakan sama-sama, bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Katakan dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, katakan sekali lagi, ku mau seperti Engkau, mau sepertimu Yesus. Kami mau ya Tuhan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Yang mau seperti Yesus, lebih lagi katakan, mau sepertimu Yesus. Kami mau Tuhan, disempurnakan di tahun 2021 seperti Engkau dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, lebih lagi katakan, mau sepertimu Yesus. Tidak ada yang lain ya Tuhan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Sekali lagi, memuliakan namamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, sebelum kita masuk di dalam khotbah, mari kita akan menyembah Tuhan beberapa saat. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan Yesus. Ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi katakan, Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lagi angkat iman kita dan katakan, Yesus, oh Yesus, kami sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Shalom saudara semua, satu sukacita kalau saya boleh melayani saudara semua. Mungkin ini baru pertama kalinya saya boleh melayani di Rayon 1A. Satu kehormatan dan satu sukacita, dan saya ucapkan terima kasih untuk setiap pemimpin yang sudah mempercayakan saya boleh membagikan firman Tuhan pada hari ini. Dan izinkan saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Stefanus Yordan, saya dari Rayon 2, Bandung, GBI Sukawarna. Dan saya sangat bersukacita. Ada salam juga dari rekan-rekan dari Rayon 2 untuk saudara semua dan jemaat Tuhan yang ada di 1A. Baik, kita hari ini akan belajar satu firman Tuhan yang saya beri judul adalah bertahan dalam kesukaran. Bertahan dalam kesukaran. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan. Loh, harusnya berbahagia itu orang yang diberkati. Tetapi kenapa ya? Dikatakan justru Yakobus bilang, berbahagia orang yang bertahan. Dalam setiap tekanan, pencobaan, masalah. Ini yang kita harus kejar, saudara, hari-hari ini. Banyak orang hari ini sedang dalam keadaan ketakutan. Lagi bingung. Besok bagaimana? Kapan pandemi usai? Belum juga yang satu selesai. Datang lagi masalah yang baru. Belum masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah demi masalah sepertinya bertubi-tubi menghajar kita. Nah, tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita harus menjadi orang yang bertahan. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa harus saya yang mengalami proses ini? Kenapa saya harus diproses di tempat ini?
Kenapa saya harus diproses dengan cara seperti ini? Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa saya harus tertekan seperti ini? Kenapa saya punya masalah dengan orang tua? Kenapa saya punya masalah dengan latar belakang hidupan saya? Kenapa saya punya masalah dengan menantu saya? Kenapa saya punya masalah dengan mertua saya? Kenapa harus saya? Kenapa saya harus saya yang menghadapi sakit penyakit yang langka ini? Kenapa harus saya? Mungkin itu yang sering kita lagi tanya hari-hari ini. Why me? Why me? Nah, satu kali saudara, tiba-tiba Tuhan mengajar saya melalui sebuah ilustrasi yang ada di rumah saya. Di rumah saya itu ada satu tempat di bagian atas di lantai 1, di mana di atas dapur itu ditutup oleh seperti kanopi begitu, warnanya transparan dari 2 lapis begitu. Nah, waktu saya lihat, perhatikan ke atas, kenapa ya kok kanopinya mulai kotor seperti berdebu. Lalu saya mulai cek ke lantai 2, saya mulai perhatikan. Saya pikir itu debu. Mungkin tanah yang terkena angin, terkena cipratan air hujan. Tetapi begitu saya selidiki, ternyata bukan debu, tetapi adalah ribuan semut yang bersarang di antara lapisan 2 kanopi itu. Dan saya tidak bisa tiup, saya tidak bisa bersihkan. Kenapa? Karena tidak ada celah yang saya bisa lakukan untuk meniup semut-semut itu. Maka yang saya lakukan, saya mulai menyemprot lubang di mana tempat semut itu masuk. Ada seperti lubang kecil sekali, bekas baut begitu saudara ya. Saya coba semprot tapi nggak bisa sampai ke dalam karena itu hanya di luar sekali. Lalu apa yang saya lakukan kemudian? Saya mulai menggoncang-goncang semut-semut itu. Saya mulai goncang sekuat tenaga saya. Nah, waktu saya goncang, saya perhatikan ada 2 jenis semut. Semut yang pertama, dia cepat keluar lewat lubang yang udah saya semprot tadi. Apa yang terjadi? Mati, kena obat serangga. Tetapi saya lihat juga ada semut-semut lain. Semut-semut lain yang bertahan waktu digoncang. Apa yang dia lakukan? Dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dia bergerak. Tetapi dia tidak keluar dari area proses itu. Dia tidak pengen cepat-cepat keluar, tidak. Dia bergerak. Tetapi dia masih di situ, dia bertahan di situ. Lama-lama saya yang capek saudara ya. Saya tinggalkan. Besok pagi saya penasaran, saya datang lagi, saya lihat apa yang terjadi, bersih saudara. Sudah tidak ada lagi semut-semut di sana. Jadi dalam keadaan mulai tenang, ternyata semut-semut itu mulai menemukan jalan keluar baru. Di mana jalan keluar itu bukan jalan waktu mereka masuk. Sebab waktu mereka masuk, semuanya sudah dipenuhi dengan obat serangga. Waktu keadaan mulai tenang, waktu goncangan mulai mereda, waktu dia sudah berhasil bertahan, dan dia mulai lihat, oh ternyata ada jalan keluar lain. Nah saudara, tiba-tiba Tuhan ngajar saya begini. Lihat, perhatikan semut-semut itu. Semut mana yang selamat? Semut-semut yang bertahan di dalam goncangan itu. Wow, luar biasa saudara ya. Nah, maka dari itu dikatakan berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa? Karena saya yakin orang-orang yang bertahan itulah yang disebut lebih dari pemenang. Oke, sekarang kita belajar bagaimana kuncinya supaya kita bisa bertahan di tengah kesukaran ini, di tengah goncangan yang sedang terjadi secara luar biasa ini. Saya bagikan 3 kunci saja secara singkat. Yang pertama adalah berhenti bertanya, belajar percaya. Start believing. Berhenti bertanya, belajar percaya. Keluaran 14 ayat 1 sampai 2, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zevon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Nah saudara, tiba-tiba kok Tuhan kasih satu area yang sangat-sangat spesifik untuk orang Israel berkemah. Nah perhatikan di sana ada kata balik kembali. Arti dari balik kembali adalah sebelumnya mereka sudah pernah lalui. Betul ya? Waktu saya dalam perjalanan, saya balik lagi, balik kembali. Berarti kelewat, saudara gitu ya. Sudah pernah dilalui. Nah tiba-tiba kok Tuhan suruh mereka balik kembali. Padahal tempat itu sudah dilalui. Dan dalam keadaan balik kembali, malah dapat keadaan terjepit. Di depan laut Teberau, di belakang tentara Mesir. Menjepit mereka.
Nah, saudara, kenapa ya Tuhan taruh orang-orang Israel ada di koordinat itu? Beribu tahun kemudian terkuak, saudara. Ya, sekarang teknologi canggih, sekarang bisa terkuak. Beberapa waktu lalu penelitian ini menyatakan bahwa Laut Teberau itu ada di Teluk Akaba. Kalau saudara cari Laut Teberau dalam Alkitab, dalam peta modern, saudara tidak akan temukan. Tetapi kalau saudara cari Teluk Akaba, saudara akan temukan. Nah, Akaba itu adalah dari bahasa Arab yang artinya adalah air yang dibelah Musa. Jadi para peneliti, para teolog percaya Teluk Akaba inilah yang bentuknya, kira-kira letak geografisnya, ciri-cirinya paling menyerupai dari apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang Laut Teberau. Nah, ternyata Teluk Akaba atau Laut Teberau punya kedalaman paling dalam 1850 meter. Kedalaman terdalam, titik terdalam, ya, dalam sekali, saudara. Tetapi di tengah-tengah itu, di tempat di mana Tuhan suruh mereka berkemah, di sana ternyata terdapat jembatan dasar laut yang dalamnya hanya kurang lebih 800 meter dari permukaan. Jadi Tuhan tuh tahu bahwa di tempat itu Tuhan mau bikin mujizat. Makanya Tuhan suruh mereka berkemah di situ. Karena Tuhan tahu betul bahwa di tempat itulah tempat paling memungkinkan waktu Tuhan menguak air laut, maka orang Israel dapat turun dan menyeberang dengan selamat. Sedangkan kanan kirinya adalah jurang laut yang kedalamannya 1850 meter. Wow. Saudara, waktu kita belajar percaya sama Tuhan, lihat, Tuhan tahu setiap titik-titik koordinat yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau bikin mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan tahu pasti. Tuhan tidak bergeming kok oleh masalah ini. Tuhan tidak kurang kuasanya kok oleh karena pandemi ini. Dan Tuhan tahu kok apa yang sedang Dia kerjakan dalam kehidupan setiap kita yang mengasihi Dia. Katakan amin. Biarlah ini menjadi poin yang pertama adalah berhentilah bertanya, tetapi mulailah belajar percaya sama Tuhan. Yang kedua, berhentilah bertanya, belajarlah melangkah. Start to move on. Belajarlah melangkah. Nah, waktu diantara Musa lagi memimpin bangsa Israel yang terjepit waktu keluar dari Mesir, di antara depan Laut Teberau, di belakang tentara Mesir, sebelum Tuhan menguak air laut, muncul kejadian ini. Keluaran 14 ayat 15 sampai 16 dan 21. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dalam terjemahan NIV dikatakan start to move on. Melangkah. Ambil next step. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman, perhatikan ada satu jangka waktu, Tuhan menguak air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Nah, saudara, orang sepeka Musa berseru berdoa. Tuhan bilang gini, Musa, kamu ngapain berseru-seru terus? Mulai melangkah dong. Saudara, kalau Tuhan sudah suruh kita mulai melangkah, mulailah melangkah. Melangkahlah dengan iman. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi saya kan ini berdoa, masa berdoa salah? Berdoa gak salah. Tetapi kalau terus berdoa tidak pernah melangkah, sekalipun Tuhan sudah suruh melangkah, itu tidak akan pernah ada jalan terbuka, saudara. Tuhan bilang pintunya udah dibuka. Tuh, nah, anakku tuh pintunya udah di situ. Tapi kita Tuhan, aku mah lebih nyaman berdoa aja. Itu pintunya. Saya di sini aja, nyaman berdoa. Kira-kira saudara ngalami pintu terbuka atau enggak? Enggak. Selamanya saudara akan ada di situ. Dan pintu yang terbuka tetap terbuka, tetapi kita tidak ngalami. Sayang sekali, saudara. Ayo lihat keadaan kita. Mungkin ini waktunya start to move on. Lupakan apa yang lalu. Dulu saya berhasil, gara-gara pandemi sih habis. Ya udah, move on.
Dulu bisnis saya luar biasa, sekarang habis gara-gara pandemi sih. Ya udah, move on. Start to move on, saudara. Dan dikatakan semalam-malaman, berarti ada waktu Tuhan. Kita nggak bisa paksa untuk lebih cepat. Dan Tuhan juga tidak akan bikin lebih lambat. Semua ada waktu Tuhan. Kita harus sabar menanti waktu Tuhan. Dan dikatakan angin timur yang keras adalah perantaraan Tuhan. Nah saudara, angin timur dalam bahasa aslinya, saking kencangnya itu angin, sehingga dapat membuat tiang-tiang patok kemah orang Israel itu lepas. Saudara, hari-hari ini kita harus punya sudut pandang sorga. Waktu masalah datang, jangan lihat masalah sebagai masalah, tetapi lihatlah masalah sebagai perantaraan Tuhan untuk melakukan mujizat bagi hidup kita. Kalau kita misalkan mau melihat itu sebagai masalah, ya kita akan berhenti melihat mujizat. Tetapi kalau kita lihat masalah itu adalah alat Tuhan melakukan mujizat, maka kita akan lihat mujizat. Amin saudara. Yang ketiga, yang terakhir, berhenti bertanya, belajar mencukupkan. Berhenti bertanya, belajar mencukupkan. Setelah mereka akhirnya selesai mengalahkan orang-orang Mesir, menyeberang Laut Teberau, muncullah nyanyian Musa, tarian Miriam, mereka bersuka cita, saudara ya. Tetapi ternyata setelah itu, apa yang mereka alami? Mereka masuk padang gurun. Mereka berjalan dan tidak mendapat air. Waktu mereka mulai berjalan tidak mendapat air, mereka masuk dalam satu tempat yang disebut Mara, saudara tahu ya. Dan di Mara itulah ternyata mereka menemukan ada sumber mata air. Tetapi waktu mereka cedok dan mereka minum, ternyata air itu pahit. Keluaran 15, 22-25. Itu adalah kisah di mana waktu mereka sampai di Mara, mereka nggak bisa minum air di Mara itu karena pahit rasanya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Unik sekali ya. Kali ini Tuhan kasih sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Nah saudara, tiba-tiba ada masa di mana seolah-olah mujizat pertambahan itu berhenti. Jangan terus-menerus identikan bahwa mujizat itu harus bicara mengenai penjumlahan. Tidak selalu, saudara. Terkadang, dengan kita bisa bertahan, itu pun adalah sebuah mujizat yang sering kali kita nggak sadari. Mari ubah cara pandang kita hari-hari ini. Coba kita rubah gitu ya. Dan menarik sekali, tiba-tiba Tuhan mengajar saya begini. Kayu, dari kata dasar atsah, artinya adalah menutup, mengencangkan. Ilustrasinya seperti seseorang yang lagi mengencangkan sabuk gitu ya. Ada masa di mana mujizat mungkin tidak bicara pertambahan, tetapi mujizat bicara mengenai bagaimana kita belajar mencukupkan. Padahal Tuhan bisa nggak buka sumber mata air baru? Bisa banget, saudara. Kenapa Tuhan nggak lakukan? Karena Tuhan lagi ngajar. Nggak selalu mujizat bicara penjumlahan. Ada masa kita harus belajar mencukupkan. Dan dikatakan bahwa air itu menjadi manis. Nah, kata manis dalam bahasa Ibrani punya arti adalah menjadi menyenangkan. Saudara, waktu kita bisa belajar mencukupkan, belajar bersyukur dengan apa yang kita punya. Mungkin kita nggak bisa makan semewah dulu. Kita nggak bisa beli barang-barang yang kita ingini seperti dulu. Kita nggak bisa jajan, kita nggak bisa pergi liburan seperti dulu. Banyak hal kita harus kurangi, bahkan kita harus menjual barang-barang untuk mencukupkan hidup kita. It's okay, gak apa-apa. Jangan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita gara-gara kita harus belajar mencukupkan. Percayalah, di saat kita belajar mencukupkan, itu pun bisa menjadi sesuatu yang manis, sesuatu yang menyenangkan. Waktu kita jalani dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi saudara jangan berkecil hati. Sekalipun mungkin keadaan sedang sulit. Engkau merasa kayaknya, wah saya gak bisa kesaksian nih. Soalnya perusahaan saya malah bukannya memperluas, malah mempersempit.
Saudara, menjadi kesaksian itu bukan berasal dari hal-hal yang lahiriah. Bisa itu menjadi salah satu menandakan berkat Tuhan. Tetapi bukan itu saja kok kesaksian kita. Kita bisa saksikan betapa baiknya Tuhan menjaga kehidupan kita, memberikan kita kesehatan, menyembuhkan kita. Mungkin saudara yang terkena COVID dan survive, engkau bisa saksikan itu. Tuhan baik menyembuhkan kita dari COVID. Tuhan menyembuhkan kita dari masalah. Tuhan membantu kita waktu kita mengalami masalah. Tuhan bantu menyelesaikan masalah kita. Itu pun berkat. Saudara bisa saksikan. Jangan berkecil hati. Kalau hari-hari ini mungkin kita sedang belajar mencukupkan. 3 hal kita belajar hari ini. Belajarlah untuk percaya sama Tuhan. Belajarlah untuk melangkah di dalam rencana Tuhan. Belajarlah untuk mencukupkan. Dan 3 hal ini kita lakukan. Saya yakin dan percaya sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Bertahan dalam goncangan, bertahan dalam kesukaran, keluar menjadi seorang pemenang. Mari kita akhiri ibadah kita. Satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Dari awal katakan, satu hal yang ku ingini dalam hidup ini, duduk pada tumpuan kakimu, memandang kemuliaan wajahmu, menikmati hangatnya kasihmu. Ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Lagi katakan, ku puji ya Allah kami, ku sembah Kau Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku. Lagi angkat iman kita dan katakan, ku puji ya Allahku, ku sembah oh Tuhanku, ku tinggikan Kau Yesus, sujud menyembah sepanjang hidupku, sujud menyembah sepanjang hidupku, sujud menyembah sepanjang hidupku. Sembadia Shandaya Rabaya Rabaya Kia Rabaya Sodia Rarari Kiria Rabaya Se. Haleluya, haleluya. Shandaya Rarari Kiria Rabaya Sodia Rarare. Haleluya, haleluya.
Shakarya rararamo Kiriarabaya seria rararamo Shandaya rabaya seria raramo Haleluya ya ranarare Kiriarabaya seria rararare rararamo Shandaya rabaya seria raramo. Saat ini Tuhan, Kau yang jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat, pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap bisnis usaha. Engkau yang jamah saat ini, oleh bilur-bilur darah-Mu kami sudah disembuhkan. Engkau yang sakit, angkat tangan-Mu sama Tuhan. Izinkan kuasa-Nya menjamah-Mu saat ini. Shandaya rabaya seria rararamo. Biar saat ini Tuhan, Engkau yang jamah setiap umat-Mu, jamah di dalam nama Yesus. Kiria raba 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 raba. Kiria raba 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 raba. Mengalir kuasa kesembuhan, mengalir kuasa bilur darah Yesus, menjamah-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Shikirya raba 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 raba. Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan, tapi Engkau yang terus memberikan pertumbuhan hari lepas hari, pewahyuan yang daripada-Mu, pengurapan daripada-Mu, memampukan kami menangkap apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati setiap para pemimpin yang ada di Rayon 1A. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang urapi, Tuhan yang berikan roh keperkasaan, wibawa Tuhan, hikmat marifat dari tempat yang maha tinggi. Juga kami serahkan semua para pengerja, semua jemaat Tuhan yang ada di 1A Tuhan, dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Biar yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa punya pengharapan, hubungan keluarga yang hancur dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir kuat-kuat kuasa-Mu, memampukan setiap anak-Mu bertahan dalam segala kesukaran ini dan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai, tetapi biar Engkau yang belum selesai, Engkau terus yang akan mengajar kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu oleh kuasa darah di dalam nama Yesus. Kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Hoya rabataka shikara barabarabaya shikara barabarabaya shan. Hoya rabarabarabaya siara barabarabarabarabarabarabaya shan. Terima kasih Tuhan buat pengurapan-Mu hari ini. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang luar biasa melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat memberkati setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kelepasan, ada pemulihan terjadi dalam setiap kami ya Tuhan. Hoya rabataka shikara barabarabaya shikara barabarabaya shanda. Bapak kami berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Stefanus Yordan yang Tuhan, yang Kau utus untuk menaburkan firman-Mu.
Engkau yang pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi ya Tuhan. Horabaya Sanda Rabarabaya Shikarabarabaya Sanda. Dalam nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Berkati keluarganya, berkati setiap apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta James Salopranoto sekaligus menjadi karayon kami ya Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi. Berikan Tuhan visi-visi yang baru, pewahyuan-pewahyuan yang baru. Berikan tuntunan dalam nama Tuhan Yesus dalam setiap pelayanannya ya Tuhan. Berkati bersama Tuhan Bu Eliana dan kedua anaknya. Engkau terus yang memberkati dan mengurapi setiap mereka. Penyertaan Allah sempurna atas setiap mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak Insinyur Niko Notodaharjo dan keempat wakilnya. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, pakai lebih dahsyat lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memakai hamba-Mu di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Nyatakan terus kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui pelayanan hamba-Mu, banyak jiwa-jiwa yang dituai bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan unity yang kudus Tuhan setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Berkati juga seluruh keluarganya, dimanapun mereka berada, penyertaan Allah sempurna. Kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh ya Rabataka Shikarabaya Sanda. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Engkau yang mencurahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan atas bangsa ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuaian jiwa yang terbesar terjadi atas Indonesia. Kegerakan Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, bangsa ini ada dalam tangan-Mu, ada di hati-Mu. Kami percaya pemulihan segala sesuatu itu terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan, Bapak Jokowi. Dan Tuhan Yesus wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Engkau yang mengurapi mereka Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Setiap kebijakan-kebijakan, keputusan yang diambil berdasarkan roh takut akan Tuhan. Berkati pemerintahan kami dari jajaran tinggi sampai terendah. Tuhan, Engkau lawat semua. Urapi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Indonesia akan mengalami pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya Indonesia bebas dari COVID-19. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang terkena COVID-19 hari ini. Mereka yang isolasi mandiri, mereka yang ada di rumah. Kami berdoa Engkau yang memulihkan mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka Tuhan yang terkena dampak ekonomi ya Tuhan. Bapa, kami percaya pemeliharaan Allah sempurna ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa supaya Indonesia bebas dari resesi ekonomi global. Terima kasih Tuhan. Ya Rabataka Shanda, bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan Yesus mengalami Tuhan pertolongan-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabataka Shikarabarabaya Shanda. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang hadir ibadah pada hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, baik itu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, penyertaan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu, atas seluruh umat-Mu ya Tuhan. Pakai Tuhan mereka dengan dahsyat, urapi, sertai, jagai, lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berbeban berat Tuhan
mendapat kekuatan, kelegaan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang menyertai, yang menjaga seluruh hamba-hambamu, seluruh umatmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami juga memberkati setiap hamba-hambamu yang melayani pada hari ini. Engkau berkati ya Tuhan, sertai jagai dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh keluarga mereka dalam perlindungan-Mu. Pengurapan Tuhan lebih lagi atas setiap mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Raja di atas segala raja. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya.